Agar hal ini tidak sekedar menjadi omong-omong proses, namun satu, kita berkaca kepada realitas yang terjadi. 2020 ya, itu jadi kasus 2019 itu kami proses sudah hampir 5 tahun ya. Dari tahun 2020 proses hukum berlangsung katanya sampai hari ini tahun 2025. Belum ada kejelasan seperti apa dan bagaimana. Insya Allah Indonesia dalam kasabilah Kabupaten Banyuwangi. April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Saya belum mendengar kabar apakah ada proses atau bagaimana. Laporan kepada Polresta Banyuwangi terkait dengan pernyataan yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80 ini, kami benar-benar berharap adanya kedaulatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Merdeka! Dirgahayu bangsaku, dirgahayu negeriku yang ke-80. Dan tepat di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80, kami Aras 9 Channel selain mengucapkan terima kasih tidak terhingga terhadap semua sahabat yang memberikan respon positif terhadap konten kami, juga kami berterima kasih atas masukan dari panjenengan-panjenengan agar para pelaku pembelokan sejarah kemerdekaan negeri ini, pembelokan sejarah leluhur bangsa, juga pemalsuan dan perubahan identitas atas makam-makam leluhur bangsa Nusantara, termasuk diantaranya adalah Wali Songo. Ya, yang belakangan ini sedang marak juga sampai hari ini berkaitan dengan pernyataan Husein Bagil terkait dengan makam-makam baru yang katanya dia sendiri turut menguburkan yang berada di ring 1 sekitar pusara Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Atas hal itu banyak sekali sahabat-sahabat kami yang menghendaki agar ini dibawa ke ranah hukum. Agar hal ini tidak sekedar menjadi omong-omong proses. Kami sangat setuju hal itu, saudara-saudaraku sekalian. Namun sebagaimana yang berkali-kali kami sampaikan, pertama, kami tidak memiliki kapasitas untuk ke arah itu. Kedua, berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang makam ya, pemalsuan makam tidak memiliki pasal secara spesifik. Kami sudah beberapa kali mewawancarai para praktisi hukum termasuk senior kami dan pernah juga diantaranya kami tayangkan di sini. Sebagai manusia biasa tentu saya pun sama dengan panjenengan, proses hukum dong. Namun satu, kita berkaca kepada realitas yang terjadi. Pasal-pasal yang jelas saja seperti ujaran kebencian, kemudian melanggar undang-undang informatika, itu jelas pasalnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, penghinaan terhadap Mbah Yai Ma'ruf Amin yang pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terhitung dari tahun 2020 sudah dilaporkan, dan hal ini saya terima dari Tubagus Smogi. Dari tahun 2020 proses hukum berlangsung katanya sampai hari ini tahun 2025. Artinya sudah masuk tahun ke-5, satu periode. Belum ada kejelasan seperti apa dan bagaimana. Kita simak dulu biar lebih jelas dari pernyataan Tubagus Smogi berikut ini. Dengan saya pernah lihat itu dulu memperkarakan atau apa ya, seorang Habib, saya lupa namanya, yang mengatakan BABI terhadap Bayi Ma'ruf. Betul. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar beliau itu minta maaf. Betul. Jadi beliaunya sudah diproses hukum dari tahun 2020 di masa COVID, tapi ya tidak ada pernyataan minta maaf juga ada, tapi memang sudah ditegakkan. Proses hukum berjalan tahun 2020. Permintaan maaf 2020. Itu jadi kasus 2019 itu kami proses sudah hampir 5 tahun ya. Kecuali hal ini juga yang menimpa Tubagus Smogi, diantaranya adalah kasus yang terjadi di Karawang. Itu jelas-jelas kan, jelas-jelas itu adalah penghadangan, kemudian penganiayaan sampai banser lebam. Pak Kiainya juga terpukul, kacamatanya hancur, mobilnya remek.
Dari sekian banyak orang itu kemudian dinyatakan 4 tersangka, sampai akhir kami memberitakan setelah ada vonis itu baru 3. Entah yang keempat ini bagaimana, saya belum mengikuti lagi. Dan jatuhan hukumnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalau kata anak-anak sekarang ya. Tidak seperti yang kita harapkan dan juga sang kiai harapkan. Apa maksud kami di sini? Kami tidak merendahkan posisi hukum, apalagi di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80 ini, kami benar-benar berharap adanya kedaulatan hukum tegak, tidak pandang bulu. Dan di dalam hal ini kami tidak merendahkan para praktisi hukum dan penegak hukum ya, tapi kita melihat dari realitas yang terjadi dari 2 tadi itu saja ada apa. Kemudian yang terdekatlah Pak Rizik Syihab itu sudah dilaporkan oleh PWI-LS itu mulai dari Banyuwangi ya, dari Banyuwangi itu bulan April sampai ke Jawa, ke Pulau Jawa dan beberapa kabupaten kota. PWI-LS juga melaporkan dari bulan April sampai hari ini, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Saya belum mendengar kabar apakah ada proses atau bagaimana. Itu adalah kasus-kasus yang pasalnya jelas. Sementara pemalsuan kuburan itu tidak jelas. Artinya hanya ada pasal pemalsuan, tidak berbunyi pemalsuan makam. Maka sifatnya adalah interpretatif. Bukan tidak bisa. Tapi kalau yang sudah jelas saja ribet, bagaimana dengan yang masih interpretatif? Itu dari sisi pasal. Belum lagi ya, ini kita terus terang saja ya. Kalau kita lihat di TV itu kok kayaknya mudah gitu ya. Saya pernah ada sahabat lah ya, pengacara. Kenapa Gus? Tidak diproses hukum, ini kan bisa. Tapi ini kan pemalsuan makam, masih bisa ditarik ke sini. Saya tanya, panjenengan siap gak jadi pengacara? Oh siap, tanpa dibayar. Loh itu dia katanya. Bagaimana? Ya nggak usah mahal-mahal lah. Setidaknya proses dari sini ke sana. Kemudian saya punya asisten juga. Lah ini kan yang perlu dibayar. Kalau saya nggak usah, cukup transport aja. Itu saudaraku, terendah seperti itu bagaimana dengan yang lain? Kalau kita melihat yang terjadi di Kerawang, itu ditangani, Ansor juga memiliki LBH. Bahkan sahabat kami, Mas Hamzah juga turut ke lapangan ya, dari LBH Ansor DKI turun. Tapi apa yang terjadi, ya kita bisa baca, kita bisa lihat di situs pemberitaan. Maka itu, saudara-saudara sekalian, dengan segala kedoifan yang ada pada diri kami, ya, kami juga bukan ahli hukum, apalagi secara finansial. Kami mampunya hanya memberikan penyampaian data-data pembanding dari apa yang disampaikan, kemudian juga turut menginformasikan. Omong-omong, barangkali itu penilaian sepihak ya. Kami setiap tayangan berusaha memberikan titik-titik yang harapan kami itu ada bagian sebagai pencerahan lah ya. Ketika berbicara Sunan Bonang umumnya, kami berusaha mencari data-data pembanding, kemudian mencari literatur-literatur berkenaan dengan seperti apa umumnya, lazimnya makam-makam masa lalu secara tradisi dan sebagainya. Dan tak lepas dari itu pula, kami berusaha untuk mengetuk hati para penentu kebijakan. Kalau khusus berkaitan dengan Tuban itu kalau masuk cagar budaya, ini sudah masuk kepada undang-undang cagar budaya ini jelas pasalnya. Jelas pasalnya ketika sudah menjadi cagar budaya. Tetapi kita lihat pembandingnya. Sunan Ampel nisannya sebesar itu, kalau yang kami tahu dalam peraturan cagar budaya itu kan tidak boleh merubah bentuk. Nah, tetapi di situ memang tidak dirubah bentuknya, tetapi dibuat yang lebih besar. Tapi kan menghalangi dari bentuk aslinya. Berikut juga ketika kita melihat di Muria, jelas-jelas di Muria itu diganti. Apakah ada tindakan sampai hari ini ya, Pemda Jawa Tengah atau Pemda Muria itu masuk Manai Kudus ya? Apakah ada tindak lanjutnya yang memiliki kewenangan di dalam hal itu? Kemudian di Tuban tentu cagar budaya Tuban, kemudian beliau-beliau yang memiliki kewenangan di sana, termasuk barangkali masih terdata adalah keluarga besar terah dari Sunan Bonang dan para praktisi sejarah setempat. Jadi sekali lagi kami hanya mampu untuk menyampaikan, memberikan data pembanding, dan dengan harapan ini menjadi pencerahan. Dan menurut hemat kami ini adalah langkah yang cukup efektif kalau kita menempuh jalur hukum sebagaimana yang kami bahas tadi.
Tapi penyampaian terus-menerus ini barangkali pelan-pelan ada, setidaknya itu ada penyadaran lah. Walaupun tidak 100%, barangkali ya 25% dari penonton Aras 9 itu ada yang tersadarkan, ada tercerahkan. Itu harapan kami. Kemudian ada juga ini juga mencurigakan, apakah Muhyiddin, apakah dari kalangan Ba'alwi atau mungkin pribumi, katakanlah demikian ya. Ada juga, bosan tiap hari hanya membahas seperti itu tanpa ada tindakan di lapangan. Lebih baik gak usah bahas lagi. Nah, ini perlu dicurigai kalimatnya. Jangan-jangan memang dari kalangan mereka agar sahabat-sahabat yang biasa menyampaikan seperti kami ini kemudian kecil hati lalu membahas hal lain. Bisa saja seperti itu. Mohon maaf ya, kami tidak terpancing dengan itu. Kami terbiasa di media yang tugas kami adalah kontrol sosial, memberikan sesuatu yang sekiranya bermanfaat sebatas kemampuan kami. Karena jujur Aras 9 ini tim kecil. Kami tidak tergabung dengan beliau-beliau yang besar-besar. Boleh dikatakan kami berangkat secara mandiri ya, tidak ada keterikatan dengan siapapun. Kami semampu kami dengan tim kecil ya. Dan subscribernya juga masih kecil. Demikian saudara-saudara sekalian, namun apapun kami tak lupa mengucapkan terima kasih karena apapun yang disampaikan oleh panjenengan terkait dengan desakan agar dibawa ke ranah hukum, agar proses ini segera selesai, tertangani dengan baik, itu adalah pelecut bagi kami di Aras 9. Dan juga lecutan ini kami sampaikan kepada masyarakat yang menonton tayangan ini, juga kepada penentu kebijakan. Dan kami mohon juga barangkali di antara Anda yang memiliki kemampuan untuk memproses secara hukum, mohon panjenengan proses nanti kabarkan kepada kami akan menayangkan. Demikian saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi dan lagi kami mengucapkan terima kasih ya. Lecutan bagi kami, tapi batas kemampuan kami hanya sebatas itu. Dan tetap kami berharap masukan yang konstruktif dari Anda. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.